Satria penasaran dengan apa yang akan diberikan Mama Rita kepadanya. "Ini cincinnya," kata Mama menyodorkan kotak cincin berlian itu. "Kenapa Mama memberi Satria cincin?" tanya Satria penasaran. "Sayang, kamu kan nanti malam akan menikah, jadi Mama sudah menyiapkan semuanya," ujar Mama Rita mengejutkan Satria. Satria kaget dan bingung kenapa mamanya bisa tahu kalau dirinya akan menikah. "Mama tahu dari mana kalau Satria mau menikah nanti malam?" jejer Satria. "Apa sih yang Mama nggak tahu soal anak Mama ini?" tutur Mama Rita sombong. "Mama dan kedua orang tua Rahel sudah merencanakan semuanya. Kami gak mau kalian gagal menikah lagi," tutur Mama Rita menjelaskan. "Jadi mereka yang mengatur rencana ini?" gumam batin Satria bertanya. "Ya sudah, Mama mandi dulu ya," ucap Mama Rita pergi meninggalkan mereka. Satria menghela napas panjang. Dia tidak habis pikir jika rencana pernikahannya adalah rencana kedua orang tuanya dan kedua orang tua Rahel di luar prediksinya sendiri. Sesaat Satria menoleh ke arah papanya. Sudut matanya mengerut menatap sang ayah yang masih sibuk dengan pekerjaannya. "Pak, apa Papa yang menyuruh orang untuk menculik Rahel?" tanya Satria menatap papanya yang mendongak ke arahnya. Dengan senyum khasnya, Pak Daniel mulai menjelaskan tentang semua itu pada putranya. Dia sangat tahu jika putranya sangat mengetahui spek terjangnya. Lebih tepatnya, Papa ingin bicara dengannya. "Pak nggak berniat menculiknya sama sekali," jawab Pak Daniel tenang menghadapi putranya itu. Bicara? Bicara apa?" tanya Satria penasaran. Pak Daniel terdiam. Dia bingung harus jawab apa kepada putranya. Satria harap Papa tidak usah dan tidak perlu mencampuri urusan Satria lagi. Meskipun kita sependapat, Satria tidak mau Papa ikut campur, kata Satria pergi meninggalkan Pak Daniel yang tercengang akan ucapan putranya itu. Anak itu benar-benar, bagaimana bisa dia memiliki otak yang melebihi kepintaran aku ini? Desa Pak Daniel melepas kacamatanya. "Kali ini Om tidak bisa melakukannya. Pernikahan ini terjadi karena pernikahan dari Oma. Karena perintah dari Oma. Jika Om ketahuan, Om bisa dipecat dari keluarga angkasa." Cat dari Pak Daniel yang membuat amarah Ayunda memuncak. "Haruskah aku merelakannya?" Teriakan Ayunda membanting vas bunga yang terletak di meja. "Tidak, aku harus menggagalkan pernikahan itu. Aku tidak mau Satria menikah dengan orang lain. Hanya aku, satu-satunya orang yang pantas untuknya," ucap Ayunda yang tersulut emosi. Di kamar miliknya, Rahel terengah melihat keindahan yang menghiasi kamar pribadinya. Kedua matanya berputar mengamati ruangan yang sudah lama tidak ia tempati. Bunga mawar merah kesukaannya terhias manis di sana. Perlahan dia meletakkan buket bunga di meja riasnya. Ya Tuhan, apa ini saatnya aku belajar untuk menjadi seorang istri? Aku masih bingung. Aku masih tidak percaya dengan semua ini. Kedua matanya mengarah pada jarum jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. 3 jam lagi, aku akan menikah. Ucapnya menghela napas seraya merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Sesaat dia mulai terbayang wajah Satria. Dia membayangkan saat menikah dan juga saat malam pertama. Astagfirullah, apa yang aku bayangkan barusan? Ujarnya mendesak. Tenang Rahel, tenang. Jangan bingung dan jangan gugup. Kamu akan menikah dengan Satria. Dia pasti akan menuruti semua keinginanmu. Ya, aku akan bilang kalau aku belum siap untuk disentuh. Rahel beralih berdiri, kedua tangannya seakan tidak berhenti bergerak, seolah-olah mendandakan rasa gugup yang teramat sangat. Kedua kakinya juga tidak berhenti melangkah mondar-mandir ke sana kemari. Langkahnya terhenti, sudut matanya mengerut memandang ponselnya yang bergetar. Dengan cepat Rahel meraih ponselnya dan membuka siapa yang mengirim pesan untuknya.
Kedua matanya terbelalak melihat beberapa cat dari Satria. 3 jam lagi kamu akan menjadi istriku. Persiapkan dirimu untuk melayaniku dengan baik. Cat dari Satria yang membuat Rahel terperangah membacanya. Bicara apa dia? Kenapa dia seakan-akan menginginkan tubuhku ini? Gumam Rahel seraya mengernyitkan dahinya. Dengan cepat dia menghubungi Satria. Satria hanya tersenyum tipis. Dia sudah menduga jika Rahel akan menghubungi dirinya. 3 jam lagi aku tahu. Kamu pasti tidak terima jika aku menyentuhmu. Aku akan melakukan hal yang bertolak belakang dengan permintaanmu. Satria tersenyum senang seraya memejamkan matanya. Hampir 10 kali Rahel menelpon Satria, tapi tetap saja tidak ada jawaban dari Satria. Kenapa tidak dijawab? Tanya Rahel mengomel seorang diri dengan ponselnya. Tidak, aku belum siap melakukannya. Ucapnya seraya menghela nafas. Ceklek. Rahel menoleh ke arah pintu kamarnya yang sedikit terbuka. Wajahnya yang tadinya tegang, kini mulai memaksa tersenyum di depan mamanya. Kamu kenapa? Tanya Mama Gina menghampiri putrinya yang terlihat begitu cemas. Ma, Rahel belum siap dengan pernikahan ini. Pertanyaan Rahel membuat Mama Gina terkejut mendengarnya. Mama Gina menghela nafas. Senyumnya kembali tertoreh. Perlahan dia mulai membelai rambut indah putrinya yang terurai panjang. Sayang, kamu itu sudah berumur 25 tahun loh. Masa kamu belum siap untuk menikah? Tanya Mama Gina menatap wajah putrinya yang masih cemberut. Menurut Mama, Satria sangat sayang sama kamu. Bukankah kamu juga mencintainya? Tanya Mama dengan lembut. Kami tidak saling mencintai, Ma. Kami hanya terjebak dengan keadaan yang membuat kami seperti ini. Ucap Rahel mengejutkan mamanya. Rahel mulai menceritakan semua tentang pertemuan antara dirinya dan Satria. Dengan penuh perhatian dan kesabaran, Mama Gina mencoba menjadi pendengar setia untuk putrinya. Ya, inilah untuk pertama kalinya Mama Gina mendengar curahan hati putrinya. Meskipun dia jutek, cuek, tapi dia selalu melindungiku, tutur Rahel menyandarkan kepalanya di bahu mamanya. Apa kamu gak sadar kalau dia benar-benar menyukai kamu? Pertanyaan Mama Gina membuat Rahel bingung. Maksud Mama, dia menyukai Rahel? Tanya Rahel melihat mamanya yang mengangguk. Mama rasa seperti itu, ucap Mama Gina yang begitu yakin. Rahel menghela nafas seraya menegakkan kepalanya kembali. Gak mungkin dia menyukai Rahel, Ma, kata Rahel tersipu malu. Lagian, dia juga tidak pernah menyatakan perasaannya pada Rahel. Dia selalu bilang, kalau aku akan menjadi istrinya itu saja. Kata Rahel yang sama sekali tidak peka. Kamu itu gak peka banget jadi orang. Mama saja yang mendengar cerita kamu saja merasakannya kok. Gumam Mama mentoel hidung mancung putrinya. Rahel mengernyit sembari memanyunkan bibirnya. Mama sangat yakin kalau pernikahan kalian memang seharusnya terjadi. Mama merasa kamu sangat terjaga jika menikah dengannya. Tutur Mama memegang bahu Rahel. Tapi Ma, ucap Rahel terhenti. Sayang, seiring berjalannya waktu, kamu akan mencintai Satria dan kamu akan merasakan betapa berartinya dia untukmu. Percaya sama Mama? Tutur Mama memegang pipi putrinya itu. Tok tok tok. Semua menatap ke arah pintu. Maaf Bu, ini baju pengantin buat Mbak Rahel, kata Surti memberikan kotak tersebut. Makasih ya Sur, jawab Mama Gina tersenyum. Kalau begitu saya permisi Bu, ucap Surti pergi. Dengan lembut Mama Gina membelai rambut pirang panjang milik Rahel. Dia menyerahkan kotak tersebut. Dandan yang cantik ya, percaya sama Mama, katanya mencium kening putrinya. Rahel tersenyum tipis melihat mamanya yang mulai pergi meninggalkannya. Sementara itu Satria menyeringai melihat aura ketampanannya mulai terpancar. Jari jemarinya tidak berhenti membenarkan rambut yang menjadi aset penting baginya. Dia tidak habis pikir jika dia akan menikah secepat ini. Ya Tuhan, Mama tidak menyangka putra Mama setampan ini.
seru Mama Rita terpesona melihat penampilan putranya. Kedua matanya berputar mengamati Satria yang terlihat begitu sempurna. "Thanks, Ma. Kita berangkat sekarang?" seru Satria mengambil kotak cincin pernikahannya. "Iya, ayo," gegas Mama Rita sumringah. Sesaat langkah Satria terhenti, keningnya mengerut, kedua matanya memicing, melihat Darwin di rumahnya. "Darwin, kenapa kamu di sini?" tanya Satria menghampiri Darwin yang berdiri di samping ayahnya. "Maaf Pak, saya kesini hanya mengantar hadiah dari Ibu Monica untuk Bapak. Sekalian, saya juga ingin menengok keluarga saya," tutur Darwin. "Oh ya udah, kalau begitu sekalian antar kami dulu ya, sebelum ke rumah orang tua kamu," suruh Mama Rita. "Baik Bu." Kini jantung Rahel berdetak begitu kencang. Rasa gugupnya kian menjadi-jadi. Jari jemari tangannya tidak berhenti mengipas ke arah wajah cantiknya. Dia mulai mengatur nafas raya menyemangati dirinya sendiri. "Tenang Rahel, tenang. Semua akan baik-baik saja." Rahel menarik napas dan perlahan membuangnya. Dia hanya menatap wajah cantiknya yang terpantul di cermin kaca miliknya. Kedua matanya berputar melihat seisi kamarnya. Terlihat begitu romantis, seperti kata kedua orang tuanya. Dia hanya menunggu Satria masuk ke dalam kamarnya untuk menjadi suaminya. Tatapan matanya tertuju pada arah jendela kamar, di mana tempat itu yang menjadi saksi bisu saat dirinya kabur dari rumah. "Terima kasih Bu, Anda sudah mau menerima putri saya," ucap Mama Gina mengusap air matanya dengan tisu. "Justru saya yang seharusnya berterima kasih, karena Anda sudah melahirkan putri secantik Rahel, dan dia juga mencintai putra saya dengan tulus." Gumam Mama Rita tersenyum senang. Begitupun dengan Pak Daniel dan Pak Dirga. Mereka juga berterima kasih satu sama lain. Perasaan bahagia kini benar-benar menyelimuti Pak Dirga. Akhirnya, keinginan ibunya terlaksana hari ini. Dengan senyum mereka, Pak Dirga menghampiri Satria yang masih sibuk dengan ponselnya. "Baik Pak, besok saya akan langsung ke sana. Ya, terima kasih atas kepercayaannya," ucap Satria menutup teleponnya. Satria terkejut ketika Pak Dirga tersenyum ke arahnya. "Satria, sekarang kamu bisa menemui istri kamu," kata Pak Dirga menepuk pundak menantunya. "Ya Om," kata Satria. Pak Dirga tertawa kecil mendengar menantunya masih memanggil dirinya dengan sebutan Om. "Mulai sekarang kamu juga bisa panggil saya Papa," kata Pak Dirga tersenyum tipis. "Baik Pak," jawab Satria membalas senyumannya. Rahel terdiam. Dia bingung dengan apa yang akan dilakukan Darwin kepadanya. "Apa kamu mencintainya?" Pertanyaan Darwin membuat Rahel terkejut mendengarnya. "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Ya pastilah aku mencintainya. Dia adalah orang yang membuat aku bisa melupakanmu," tegas Rahel. "Kalau kamu tidak mencintainya, kamu nggak usah menikah dengannya. Jangan sakiti diri kamu sendiri." "Terima kasih atas sarannya, tapi ini semua bukan urusan kamu. Lebih baik kamu urus saja kehidupan kamu sendiri dan jangan mencampuri urusan orang lain," ujar Rahel pergi meninggalkan Darwin. "Kamu nggak tahu, Sel, betapa sakitnya aku saat ini," gumam batin Darwin dengan mata berkaca-kaca menatap Rahel yang mulai pergi meninggalkannya. Ceklek. Satria mulai membuka pintu kamar. Kedua matanya berputar melihat kamar istrinya yang serba warna pink. "Warna pink?" gumamnya menyeringai. Sesaat langkahnya terhenti. Sosok bayangan orang terlihat jelas menuju ke arah jendela kamar. "Bisa-bisanya dia menemuiku di saat seperti ini," gerutu Rahel membuka jendela dan menutupnya kembali. "Bagaimana kalau Satria tahu?" gumamnya membalikkan badan. Sesaat kedua matanya terbelalak. Dia terkejut, terperangah melihat Satria sudah ada di dalam kamarnya. "Ya Tuhan, apa dia melihatnya? Apa yang harus aku katakan? Dia pasti marah besar. Mama dan Papa pasti akan kecewa jika aku bertemu dengan Darwin," gumam batin Rahel seakan tidak mampu menegak salipannya sendiri. "Kamu di sini sejak kapan?" tanya Rahel gugup.